Islam adalah agama yang adil. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang nepotisme. Seseorang yang meyakini kebenaran Islam tidak mungkin berpikir Rasulullah SAW itu tidak adil. Tidak mungkin berpikir bahwa Rasulullah SAW itu adalah nepotisme. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi apakah lalu adil seperti yang kita fahami sama rata? Tidak ada perbedaan sama sekali. Lalu ketika ada perbedaan kita anggap itu tidak adil dan itu nepotisme. Ini kalau kita menakar Rasulullah dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita. Nggak begitu juga. Sekarang pelan-pelan. Kita tetap mengatakan Rasulullah itu adil. Tetapi Rasulullah itu punya kekhususan. Punya spesifikasi dalam beberapa hal. Punya hal-hal yang memang hanya berlaku kepada Rasulullah. Dan kepada keturunan Rasulullah tidak berlaku kepada yang lain. Karena ini dalam rangka bicara nasab, sekarang kita mulai dari masalah nasab. Ada satu hadis, kullu bani Adam yantamuna ila asobatin illa walada Fatimata. Fa'ana waliyuhum wa ana asobatuhum. Nah, kalau kita terjemahkan gampang-gampangnya begini. Semua anak Adam itu dihitungnya ya, ar-raf'ah bin nasab ya, diangkat nasabnya atau dihitung nasabnya itu kepada bapaknya. Asoba itu gampangnya itu jalur ayah gitu ya. Kecuali anak-anaknya Fatimah, maka akulah jalur nasab mereka, akulah wali mereka. Ini kan illa Pak, kecuali. Maka ulama menafsirkan ini khosoisun Nabi, spesifikasi yang khusus untuk Nabi, bukan untuk yang lain. Apa itu? Anna aulada bintihi yantasibuna ilaihi. Bahwa anak-anak dari putri Rasulullah itu bernasab kepada Rasulullah SAW. Dan itu duna ghairihi, enggak pakai yang lain. Artinya yang lain enggak gitu loh. Maka menjadi berbeda anak-anak dari Sayyidina Hasan dan Husain dengan anak-anak dari saudarinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Walaupun sama-sama berasal dari Sayyidah Fatimah sebagai ibunya. Anak-anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu nasabnya dihitung ke Rasulullah SAW. Jalurnya Sayyidah Fatimah. Sementara anak-anak dari saudara perempuannya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu dihitung nasabnya nggak ke Sayyidah Fatimah lagi, tapi ke suaminya. Gitu. Jadi khosois ini hanya berlaku untuk anak-anaknya Fatimah. Tidak berlaku untuk cucu-cucunya Sayyidah Fatimah. Anak-anak Sayyidah Fatimah itu bernasab ke Rasulullah SAW. Tapi kalau cucu-cucunya, ya dilihat dulu. Kalau cucunya Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, bernasab ke Rasulullah karena lewat laki, bapaknya yaitu Hasan Husain. Tapi kalau cucunya Sayyidah Fatimah dari perempuan, misalnya anaknya Zainab, ya enggak lagi. Apalagi yang bawah. Yang atas saja udah beda. Ini saya bicara kitab Pak ya. Nggak perlu saya baca-bacakan lah ya. Apakah itu lalu kita bilang, oh Nabi nepotisme, berarti katanya jalur nasab ke bapak. Kenapa kok Nabi ke ibu? Oh kalau begitu kita ngitung dari ibu saja. Nabi pakai ibu, ya silakan Pak kalau begitu Pak. Oh kita harus adil kok, Nabi anak perempuannya kok hitungnya ke Nabi nasabnya. Masa kita tidak boleh hitung nasab dari ibu kita? Ya boleh Pak, boleh. Boleh, nggak ada yang melarang juga ya, silahkan. Cuma inilah kalau kita bicara agama berdasarkan jalurnya gitu ya. Maka Ibnu Hajar Al-Haythami, As-Suyuti dan sebagainya itu membahas, itu namanya khosois. Bagaimana jalur nasab itu khusus Rasulullah itu memang dihitungnya Fatimah itu muntasibnya ke Rasulullah gitu ya. Kalau kamu tidak terima dengan itu, oke. Ini masih perdebatan misalnya. Oh nggak bisa kok semuanya jalur bapak jalur ibu boleh kok. Oke boleh. Sayyid, Sarip tetap ya. Nggak ada masalah. Semua orang Sayyid, semua orang Sarip. Bebas lah ya. Nggak apa-apa ya. Lagian kenapa sih pengen banget jadi Sayyid jadi Sarip ya.
Katanya nasab itu tidak penting. Yang ngapain kita cari-cari nasab kalau tidak penting? Ya biarkan aja. Tetapi kalau tidak penting tapi harus dicari, ya boleh, harus disertifikati, harus apa? Katanya tidak penting. Tapi kita satu sisi bicara jangan mengunggul-unggulkan nasab, tapi satu sisi saya ini keturunan ini, masih ada sertifikat ini, sertifikat itu. Ya wallahu alam ya. Kemudian yang kedua, ada di dalam Al-Quran ya. Kalau ini kamu jangan lagi bicara ini ikhtilaf ya. Ini mansus dalam Al-Quran ya. Juz 10 itu. Pengantarnya itu. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Perhatikan kelanjutannya. Fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidil kurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ini cara menghitung hasil harta rampasan perang itu dibagi ke siapa saja. Perhatikan. Humus itu namanya 1/5. Jadi kalau 100, humusnya itu 20. Kalau 1 miliar, berarti humusnya 200 juta. Maka dari 1 miliar harta rampasan perang, itu tidak semua jatah yang berperang, Pak. Dipotong dulu 20% atau humus. Sehingga sisanya dibagi kepada mereka yang berperang sesuai dengan ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kuda, dan seterusnya. Yang jelas itu jatahnya yang berperang. Ternyata ada, Pak, yang tidak berperang pun dapat jatah. Ya. Yang tidak berperang yang dapat jatah, oke, kita pakai standar. Misalnya Ibnu Sabil, orang musafir kehabisan bekal. Atau yatama, orang yatim. Atau masakin, orang fakir. Oke lah, mereka tidak berperang tapi punya alasan kemanusiaan. Oke. Tapi di atas itu ada lagi, Pak. Apa? Kerabat Nabi. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu mereka, Pak, mau mereka miskin, mau mereka kaya, mau mereka yatim, mau mereka bukan, mau mereka berperang atau tidak, itu sudah punya jatah. Sebagai Bani Hashim itu, sebagai kerabat Nabi. Maka humus itu dibagi 5. Jadi 200 juta itu dibagi 5 lagi. Ya. Yang pertama, lillahi walir rasul. Itu mufassir itu menganggapnya itu 1 ya. 1 itu maksudnya lillah li rasul ya 1. Jadi dari 20% itu dibagi 5. Berarti 4% lillahi walir rasul, untuk Rasulullah dan untuk Allah. Ya maksudnya untuk Rasul ya. Atau ada yang bilang dibagi 6. Yang pertama untuk Rasul, untuk Allah berarti untuk maslahat. Yang kedua untuk pribadi Rasul ya. Tetapi kita pakai yang masyhur bahwa dibagi 5 saja. Lillah walir rasul 1. Jadi 20% dibagi 5 berarti 4%. 4% otomatis untuk Rasulullah. Mau berperang mau tidak, otomatis. 4% otomatis untuk keluarga atau kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mereka berperang mau tidak, nggak mesti berperang. Mau mereka miskin, mau mereka kaya, nggak ada urusan. Kenapa? Karena yang dihitung adalah status mereka sebagai kerabat Nabi. Baru 4% lagi untuk masakin, 4% lagi untuk yatama, 4% lagi untuk ibni sabil. Jadi kan jadi 5 asnafnya itu, atau yang dapat bagian dari 1/5-nya itu dibagi 5 gitu ya. Untuk lillah wali rasul, untuk kerabat Nabi, untuk yatama, untuk masakin, untuk ibni sabil. Ini mau dianggap nepotisme juga. Oh, kok nepotisme Nabi? Kok enak? Kalau kerabat Nabi kok otomatis dapat jatah? Mau kamu protes juga? Kok enak Bani Hashim? Kok enak jadi kerabat Nabi? Walaupun nggak miskin kok dapat jatah. Walaupun nggak yatim kok dapat jatah. Walaupun nggak musafir kehabisan bekal kok dapat jatah. Walaupun nggak perang kok dapat jatah. Kok otomatis dapat jatah? Mau protes juga. Jadi adil itu adalah kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan haknya. Nggak mesti harus semuanya sama, Pak. Kalau kerjanya 5 jam, haknya berapa gaji? 100.000. Satunya kerja berapa jam? 10 jam, berarti 200.000. Itu tidak sama, tapi adil namanya. Kebalikannya adil itu dolim. Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi.
menempatkan sesuatu tidak semestinya, itu namanya dolim. Adil itu juga bermakna lurus, sesuai standar, sesuai SOP. Kebalikannya dolim, bengkok. Ada orang keahliannya kuliner, keahliannya koki, pintar sekali masak, disuruh jadi muntir, padahal dia nggak ngerti-ngerti muntir, direbus motornya Pak, terus dikasih mentega, dikasih saus tiram, jadilah sop motor. Ada keahliannya muntir, bongkar-bongkar mesin, disuruh masak, dia nggak ngerti mana minyak, dia nggak ngerti mana gula, mana garam, ngertinya kunci Inggris, ngertinya oli gardan, ngertinya oli samping, oli mesin. Ya akhirnya apa Pak? Dia buat nasi goreng dicampur oli. Gitu ya gitu, itu juga dolim namanya. Nggak duduk di tempatnya gitu, atau nggak didudukkan di tempatnya, yang meletakkan itu yang dolim. Kamu punya peci, kamu taruh di kaki. Kamu punya sendal, kamu taruh di kepala. Teriak-teriak, kita jangan dolim, kita harus adil. Itu aja sudah tidak adil itu. Jadi adil itu menempatkan sesuai. Rasulullah itu makhluk terbaik. Maka yang sesuai dengan Rasulullah adalah punya keistimewaan, punya perlakuan khusus. Keturunan Rasulullah adalah keturunan makhluk terbaik. Maka mesti berbeda dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu adil Pak. Adil. Tapi Balawi kan bukan cucu Nabi. Ya. Saya tidak bicara Balawi Pak. Saya bicara keturunan Rasulullah. Ya. Kafaah dalam pernikahan misalnya. Ya wajar Pak. Sesuatu itu dilihat dari asal usulnya mesti menentukan nilainya. Pabrik emas itu keluarnya emas, pabrik perak keluarnya perak. Emas dengan perak berbeda. Yang lebih mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa. Itu sisi lain Pak. Ini kan bicara nasab, bukan bicara ketakwaan. Misalnya emas dan perak itu yang paling bersisi, yang paling ini adalah yang dihitung adalah nanti lakunya berapa. Oh iya benar Pak, emas kalau cuma 1 gram, perak kalau 1 ton. Ya lebih banyak perak Pak nilainya. Tapi apakah emas dan perak lalu lebih berharga perak daripada emas? Ya secara substansi atau secara dati dengan hitungan yang sama, itu yang enggak Pak. Maka konsep inna akramakum indallahi atqakum dengan kemuliaan nasab itu tidak dipertentangkan Pak. Orang paling mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa, itu sisi perilaku. Mau bernasab mau tidak, tolak ukurnya perilakunya. Tapi kalau bicara kemuliaan nasab, ya nasab yang paling mulia tidak berkaitan dengan perilakunya, ya nasab Rasulullah SAW. Ini zuriyah atau nasab terbaik di alam semesta. Itu ucapan ulama Pak. Tidak perlu dihantam-hantamkan. Jadi kamu bicara apanya ini gitu. Emas dan perak, kalau harga satuan kilogram lebih mahal emas. Apakah selalu kalau punya emas berarti lebih kaya dari punya perak? Belum tentu Pak. Kalau punya emasnya cuma 1 gram, punya peraknya 1 ton, ya lebih kaya punya perak Pak. Dikonversi ke uang, lebih banyak duitnya. Berarti kan lebih tinggi nilai jualnya. Tapi kalau kita hitung masa satuannya, ya enggak Pak. Tetap semua sepakat emas di atas perak. Tergantung kamu hitung dari mananya. Itu loh. Jadi ngapain dipertentang-tentangkan? Ya, begitu ya. Jadi janganlah kita bernarasi Rasulullah itu nepotisme ya. Ya Bang Haji kan tidak bernarasi begitu. Jangan sampai ketika kita tidak cocok dengan satu ajaran atau satu hadis langsung kita bantah itu. Oh tidak mungkin itu, Nabi tidak mungkin tidak adil. Nabi itu tidak mungkin nepotisme. Nabi itu egaliter. Terus dianggapnya benar-benar sama, setara. Itu nggak adil namanya ya. Namanya yang terbaik, yang paling tinggi Pak. Nabi itu khairul khalqih kulliha, sebaik-baiknya dari semua alam semesta dan seisinya dan semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina.